Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai seismic refraksi Rusum Jurnal 4 yang berjudul Deep Crustal Structure of the Conjugate Margins of the Southwest South China Sea from Wide Angle Refraction Seismic Data. Adapun anggota kelompok kami yang beranggotakan, yang pertama ada Dia Firika Sagari, NIM 115180001, Febiljan Fahmi, NIM 115180013, Milenia Safitri, 11518, dan saya Nafis Abdul Mubarak, NIM 115180061. Outline pada presentasi pertama adalah pendahuluan, kedua akuisisi processing dan model, yang ketiga hasil dan kecepatan model, yang keempat diskusi, yang kelima kesimpulan. Yang pertama masuk ke abstrak. Laut Cina Selatan adalah cekungan marginal terbesar di Asia Tenggara, namun mekanisme pembentukannya masih diperdebatkan. Berdasarkan model tomografi baru ini, margin utara dan selatan secara genetik terkait karena mereka memiliki karakteristik struktural yang sama. Sebagian besar kerak benua berubah bentuk menjadi rapuh. Dua skala deformasi dicitrakan dan berkorelasi dengan baik dengan pengamatan refleksi seismik. Patahan normal skala kecil sering dikaitkan dengan kemiringan isokontur, kecepatan mempengaruhi kerak atas. Kerak tengah menunjukkan variasi kecepatan lateral yang tinggi. Benda berkecepatan rendah yang dibatasi oleh sesar normal berskala besar yang dikenali dalam profil refleksi seismik. Cekungan utama sedimen terletak di atas benda berkecepatan rendah yang ditafsirkan sebagai blok dinding gantung. Sepanjang margin utara, jarak antara benda-benda kecepatan ini berkurang dari 90 menjadi 45 km saat kerak total menipis menuju transisi kontinen ocean. Transisi kontinen ocean sempit dan sedikit asimetris sampai 60 km di sisi utara dan tidak lebih dari 30 km di sisi selatan, menunjukkan sedikit ruang untuk kerak hyperstretch yang signifikan. Meskipun kami tidak memiliki indikasi langsung untuk penggalian mantel kecepatan yang tinggi diamati di transisi kontinen ocean, antar muka moho tetap ada agak datar di atas domain yang diperluas dan tetap tidak terganggu oleh patahan normal skala besar. Utama decollement dengan demikian berada di dalam kerak bawah yang ulet. Kontras longitudinal di sepanjang batas utara menunjukkan berbagai jenis extension di sepanjang batas laut Cina Selatan. Terdapat keragaman gaya struktur yang diamati pada tepi kontinental berdasarkan pada kedalaman, kombinasi kompleks murni dan rekahan. Hal ini menghasilkan model yang lebih canggih seperti patahan, polifase, patahan sekuensial, keretakan kerak, dan peregangan. Selain itu, terdapat sepanjang tepi SCS selama rifting. Dilakukan profil seismik refraksi dengan mapping sepanjang 1000 km pada bagian wilayah Laut Cina Selatan. Untuk menghasilkan profil, maka dilakukan pengukuran dengan seismik refleksi bersama seismik refraksi berdasarkan time travel dari kedua metode tersebut. Akuisisi data. Akuisisi dilakukan pada Juni 2011 oleh ilmuwan Tiongkok dan Prancis dari Guangzhou yang melakukan survei geologi laut dan dari Laboratorium Geologi Kalimantan, École Normale Supérieure, yaitu melakukan penelitian geofisika bersama di paparan R atau V Tanbao melintasi subbasin SW dari SCS. Eksperimen terdiri dari akuisisi sepanjang 1000 km. Profil ocean bottom seismometer melintasi konjugat margin dan cekungan samudra. Bagian ini menjalankan northwest sampai perpendikular ke sumbu pusat penyebaran tidak aktif atau 10 OBS dikatakan lintasan. Laut Cina Selatan atau SCS, yang sebelah kiri merupakan peta batimetri oleh Smith dan Sunwell.
menunjukkan provinsi geologi utama dan negara-negara yang berdekatan dengan SCS. Garis hitam tipis menunjukkan kontinen Ocean Transition atau COT. Garis putus-putus barat sesuai dengan pusat penyebaran SCS dari Brias tahun 1993. Bintang-bintang pada peta berwarna mewakili lokasi sampel dikeruk, litologi dan usia yang terkait. Gambar B merupakan peta batimetri berkontur setiap 1000 meter menunjukkan profil refraksi utama yang diperoleh dalam SCS. Next. Selanjutnya ada identifikasi fasa seismik. Peneliti secara manual memilih total 41.100 kedatangan refraksi pertama atau sinar dibiaskan dalam sedimen atau kerak dan fase PN. Sinar dibiaskan di mantel atas. Fase PN terdeteksi sejauh offset 200 km dalam banyak kasus, seperti gambar 3A, dan terkadang di luar. Satu noise mulai terdapat dari 30 milisekund hingga 125, tergantung pada rasio sinyal terhadap noise, menggunakan parameterisasi empiris dan Zelt dan Forsyth tahun 94. Kesalahan yang terdapat pada 200 ms disebabkan kurang PG dan PN tertentu. Kebanyakan OBS tidak menunjukkan hadirnya sedimen kedua. Sementara di offset terdekat, kedatangan refraksi pertama paling sering menunjukkan kecepatan yang terlalu tinggi untuk menyiratkan tebal tumpukan sedimen, seperti gambar 3A. Namun, di mana cekungan sedimen dilakukan berada, terutama di margin utara, fase refraksi dari sedimen adalah kedatangan pertama, seperti gambar 3B dan 3C. Fase PMP yaitu fase refleksi dan mantel kerak batas diidentifikasi pada sebagian besar OBS yang digunakan di atas kerak benua, seperti gambar 3, dan sesuai dengan satu set 6.622 piks. Kesalahan memilih 150 ms ditugaskan untuk fase refleksi ini. Tidak kedatangan PMP diakui di cekungan samudra seperti gambar 3D. Next. Selanjutnya, gambar 2 ini menggambarkan peta batimetri. Yang gambar A, peta batimetri multibeam di sepanjang profil OBS. Yang gambar B merupakan peta anomali gravitasi udara bebas oleh Samuel dan Smith tahun 2009. Posisi OBS adalah dilaporkan dalam titik-titik kuning. Lingkaran terbuka merah sesuai dengan OBS yang tidak merekam data apapun. Anomali magnetik ditafsirkan oleh Brias yang menunjukkan garis putus-putus tebal. Dan gambar C adalah gravimetri, sedangkan gambar D adalah profil OBS, di mana ada tren regional anomali gravitasi udara bebas di sepanjang sebagian besar profil OBS adalah 0. Next. Gambar 3. Ini menggambarkan pengumpul penerima data OBS menggunakan komponen vertikal geopon. Picking pertama yang dibiaskan yang digambarkan warna merah dan dipantulkan yang digambarkan dengan warna hijau dengan noise yang sesuai bar. Diamati warna dan warna tempuh yang dimodelkan pada titik hitam menggunakan model kecepatan akhir yang ditunjukkan oleh gambar 4. Sumbu vertikal dalam waktu perjalanan berkurang dan sumbu horizontal mewakili offset dari posisi OBS dalam kilometer. Waktu tempuh berkurang dinyatakan sebagai T offset atau kecepatan berkurang. Fase refraksi dengan kecepatan semu lebih tinggi daripada kecepatan tereduksi yang dipilih dan akan memiliki waktu tempuh berkurang dengan offset. Sedangkan fase dengan kecepatan semu yang lebih rendah akan memiliki waktu tempuh meningkat dengan offset. Adalah pemodelan. Jadi strategi pemodelan kecepatan dua dimensi metode inversi yang menggabungkan waktu perjalanan refraksi dan refleksi. Inversi gravitasi Boggie telah dilakukan untuk mendefinisikan permukaan mohon mentah untuk digunakan sebagai input dalam model kecepatan awal. Metode inversi digunakan di sini membutuhkan meter. Setelah menjadi
meter besar, nilai yang disukai untuk panjang korelasi adalah 10 hingga 30 km secara horizontal dan 0 hingga 24 km secara vertikal, memberikan nilai beberapa ratus meter di dasar laut dan hampir 12 km pada kedalaman 20 km. Nilai pertama diterapkan pada atas grid, diterapkan ke bawah, sedangkan interpolasi linier dilakukan di antaranya. Untuk meminimalkan waktu perhitungan biaya Morgenstern, profil sepanjang 1000 km dibagi menjadi dua bagian. Profil utara sepanjang 740 km ke PR1 dan profil selatan panjang 458 km atau PR2. Profil ini berbagi domain samudra yang umum di sekitar OBS 18. Lanjut. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Bisa dilihat pada gambar 1, itu menjelaskan resolusi model kecepatan terbatas di daerah-daerah ini. Karena hampir tidak adanya kedatangan yang dicatat sebagai kedatangan pertama, yang terjadi hanya pada offset yang sangat singkat. Ondulasi amplitudo kecil dan panjang gelombang kecil berdasarkan banyaknya uji coba. Sinar seismik mungkin tidak akan tercermin oleh reflektor sederhana, tetapi berinteraksi dengan gradien kecepatan heterogen di sekitar moho, di dasar kerak benua yang lebih rendah. Lanjut, pada gambar 2 merupakan struktur kecepatan, di mana model kecepatan akhir menunjukkan variasi velocity lateral yang kuat dalam kerak benua dengan kedalaman menengah, di mana benda yang berkecepatan rendah diciptakan dengan jarak 45 km, sedangkan rasa kecepatan tinggi dicitrakan dalam kerak benua paling bawah, termasuk di Continent Ocean Transition. Antar muka moho tetap agak rata di seluruh margin kontinental, kecuali menuju Continent Ocean Transition. Sejumlah perbedaan kecil tersebut, ketika rata-rata model kedalaman kecepatan satu dimensi ada PR1 dan PR2, serupa menunjukkan suatu asal yang sama. Lanjut. Kemudian ada diskusi. Yang pertama ada struktur kerak bawah permukaan. Menentukan struktur kerak bawah permukaan diperlukan data refleksi seismik, di mana data refleksi seismik yang telah dikumpulkan di sekitar kedua margin konjugat sebenarnya menunjukkan fitur ekstensional di bawah permukaan yang biasa ditemukan di margin kontinental lainnya, seperti graben dan host skala kecil. Kemudian dengan adanya kecepatan lateral, di mana profil seismik menunjukkan adanya kesalahan berskala besar yang mengakar dengan skala besar yang memotong seluruh kerak dan mengendalikan blok patahan kemiringan pertama. Sehingga dapat disimpulkan dari kedua data seismik tersebut dan model kecepatan akhir adalah cekungan sedimen tebal yang dibatasi oleh dinding dari patahan normal skala besar, berbeda dalam strukturnya yang agak kompleks dan berhubungan dengan massa granit menurut batuan beku yang telah diambil sampel di bagian atas struktur dan struktur kecepatan homogen relatifnya. Selanjutnya adalah petunjuk pada reologi kerak bawah SCS. Nah, sebuah reologi yang didominasi oleh kuarsa di bawah rezim termal yang memadai untuk Laut Cina Selatan memprediksi transisi yang rapuh pada kedalaman 10-5 meter. Nah, karenanya kerak bawah yang tersebut merupakan kandidat alami untuk bertindak sebagai alasan Coleman. Hasil ini tuh beda dari penelitian sebelumnya, dan artian bahwa skala kesalahan normal, skala besar tampaknya tidak memotong seluruh kerak benua. Kemudian, karakterisasi geofisika dari transisi benua samudra. Karakterisasi geofisika dari transisi benua samudra adalah sifat geometri yang terbatas. Posisi dari transisi benua samudra di daerah ini juga pernah diteliti dengan menggunakan metodologi magnetik, gravitasi, dan metode seismik refleksi. Nah, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa daerah tersebut itu memiliki dengan sifat kelautan yang berada di dekat lereng benua. Pada profil seismik refleksi di atas, dapat diketahui terdapat variasi kecepatan lateral berada pada kedalaman menengah dan menunjukkan lapisan yang rapuh atau mid-crust. Keadaan ini tuh dapat memungkinkan penjajaran blok dengan kecepatan kontras. Kemudian, penelitian seismik refraksi di Laut Cina Selatan. Nah, dari penelitian seismik refraksi yang di Cina Selatan,
Selatan diperkirakan memiliki lapisan hingga 10 sampai 17 km dengan rentang kecepatan rambah gelombangnya antara 7 sampai 7,5 per second. Dan di bagian barat memiliki ketebalan 2 sampai 3 km, 7 sampai 7,7 km per second, yang diidentifikasikan sebagai lensa tipis pada daerah tersebut. Nah, interpretasi sebagai mantel atas yang terspesifikasi sebagai serpentinasi. Serpentinasi itu ditafsirkan sebagai hasil interaksi dari dotted mantel dengan air laut melalui jaringan pertahanan yang menghubungkan mantel atas yang dangkal dengan dasar laut. Pada profil tersebut dapat diketahui terdapat perbedaan mitologi yang ditunjukkan oleh keterangan yang berbeda di bagian bawah dari profil. Lanjut. Next. Kemudian ada mekanisme perdagangan pada arah SW di Laut Cina Selatan. Nah, arah southwest pada Laut Cina Selatan itu memiliki rekahan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan arah northeast. Terdapat penerusan margin konjugat southwest di Laut Cina Selatan pada skala kecil sebesar 15 sampai 30 km dan skala besar sebesar 45 sampai 90 km. Total permukaan kerak benua di sepanjang bagian pemodelan dan diperkirakan menggunakan bagian atas kerak ditentukan oleh kecepatan isokontur sekitar 5,7 km per second dan dasar kerak yang ditentukan oleh antarmuka moho. Kemudian untuk kesimpulan yang pertama, pada bagian kerak benua tepi dari Laut Cina Selatan menunjukkan kecepatan seismik yang besar, yang karakteristik struktural yang terhubung secara genetik. Terdapat suatu massa granit besar dengan kecepatan seismik rendah membatasi tepi selatan di tepi kerak samudra. Kemudian, sebagian besar bagian kerak benua mengalami deformasi. Sesar normal skala kecil dikaitkan dengan kemiringan isokontur kecepatan dalam kerak atas pada panjang gelombang 15 km hingga 30 km. Midcrest pada kedalaman 5 km hingga 15 km di bawah dasar laut menunjukkan variasi kecepatan lateral terbesar, hingga mendefinisikan benda berkecepatan rendah yang dibatasi oleh sesar normal berskala besar yang berakar pada kerak bawah. Patahan skala besar ini tampaknya ada di sepanjang batas utara dan tidak menunjukkan konvergensi preferensial. Tikungan sedimen utama tak kelihatan kecepatan rendah di sepanjang batas saat kerak sisi antara benua dan kerak bawah telah berubah keelastisitasannya. Moho interface tetap agak datar di atas sesar normal berskala besar yang mengikat benda berkecepatan rendah. Meskipun ada variasi besar dalam ukuran cekungan sedimen yang menunjukkan bahwa isostatis di kerak bawah patahan normal berskala besar terutama sisi antar benua dengan samudra memiliki yang sempit horizontal yang diperkirakan dari penipisan. Hal ini disebabkan oleh tidak terdeteksinya patah persuasif pada seismik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.